Saya mahasiswa Poltekkes Kemenkes Semarang yang saat ini sedang dinas di ruangan ini selama 2 minggu. Dan kurang 1 minggu lagi saya di sini. Hari ini saya dinas pagi dari jam 7 sampai jam 2 siang. Saya yang akan merawat ibu selama di rumah sakit ini. Sebelumnya nama lengkap ibu siapa? Safira Aprilia. Ibu biasanya sering dipanggil apa? Safira. Baik. Bagaimana kabar ibu saat ini dan bagaimana perasaan ibu saat ini? Baik, tapi saya merasa mendengarkan suara-suara, merasakan suara-suara. Ibu, dari yang saya baca dari data pengajar ibu, alasan masuk karena mendengar seseorang mengejek. Kira-kira yang menyebabkannya apa ya ibu? Saya sering mendengar suara-suara mengejek. Sebelum saya masuk ke sesi hari ini, saya izin menanyakan beberapa pertanyaan. Apakah ibu berkenan? Benar. Seberapa sering ibu mendengar suara-suara yang tidak ibu inginkan? Sering. Lalu, berapa lama suara yang ibu dengar berlangsung? Lumayan lama. Dari mana ibu merasa suara itu terdengar? Dari belakang saya. Lalu, seberapa keras suara yang ibu dengar? Sangat keras. Lalu, apakah ibu yakin suara itu berasal dari diri sendiri atau dari luar? Dari luar. Lalu, seberapa sering isi suara yang ibu dengar bersifat negatif? Sering. Lalu, untuk suara yang ibu dengar itu seperti apa ibu isinya? Mengejek saya. Seberapa sering ibu merasa tidak nyaman karena suara yang ibu dengar? Sangat tidak nyaman. Berapa besar ketidaknyamanan yang ibu rasakan? Tidak nyaman sama sekali. Lalu, seberapa besar gangguan yang disebabkan oleh suara dalam kehidupan sehari-hari ibu? Besar, sangat besar. Lalu yang terakhir ya ibu, seberapa baik ibu dapat mengendalikan suara yang muncul? Saya menutup telinga saya seperti ini. Apakah ibu sudah mengetahui cara mengontrol halusinasi dengan benar ibu? Belum. Baik, apakah ibu tertarik untuk melakukan sesuatu setiap suara itu muncul? Iya. Bagaimana cara ibu mempraktikkan cara mengontrol suara-suara ibu? Dengan menutup telinga. Apakah dengan cara yang ibu lakukan tadi, suara itu bisa berkurang ibu? Sedikit berkurang. Kalau begitu, bagaimana kalau kita berdiskusi tentang cara mengontrol halusinasi dengan Hardik? Apakah ibu bersedia? Sedia. Apakah ibu belum mampu mengidentifikasi adanya halusinasi, misalnya suara yang tidak didengar orang lain? Apakah ibu tidak bisa membedakan antara realita dengan halusinasi? Iya. Apakah ibu membutuhkan teknik mengontrol halusinasinya? Iya. Lalu berapa lama ibu mau berbincang-bincang? Bagaimana kalau 15 menit? Baik, ibu ingin berbincang-bincang di mana? Di sini saja. Baik, di sini saja ya ibu. Lalu hari ini kita akan belajar cara-cara mengontrol halusinasi. Bagaimana kalau kita latih cara yang pertama dahulu, yaitu dengan teknik Muhardik? Apakah ibu sudah mengerti apa yang dimaksud mengontrol halusinasi dengan teknik Muhardik? Belum. Baik, kalau begitu, cara mengontrol halusinasi khususnya suara-suara dengan cara menolak atau memarahi suara tersebut secara tegas. Dengan latihan teknik Muhardik tujuannya yaitu agar ibu merasa lebih berkuasa atas halusinasi dan bisa membedakan mana yang nyata dan tidak. Yang harus dipersiapkan yaitu ada waktu, komitmen, dan kesiapan mental, dan posisi yang harus ibu tahu jika sedang diri atau orang lain. Apakah ibu sudah paham? Paham. Baik. Caranya bagaimana ibu? Saya akan mempraktikkan dahulu, baru ibu mempraktikkan kembali apa yang telah saya lakukan. Ketika sedang sendiri, ibu bisa menggunakan cara ini ya. Begini ibu, jika suara itu muncul katakan dengan keras, pergi, saya tidak mau dengar, kamu suara palsu. Sambil menutup kedua telinga ibu seperti ini ya. Ketika ibu sedang di keramaian, ibu katakan tidak dalam hati saja. Coba sekarang ibu ulangi seperti yang saya lakukan tadi. Pergi, saya tidak mau dengar suara kamu, suara palsu. Ya, bagus sekali ya ibu sudah bisa mempraktikkan. Bagaimana perasaan ibu setelah mengontrol halusinasi dengan teknik Muhardik tadi ibu? Sedikit lega. Baik, baiklah, ibu masih ingat tidak tadi kita berbincang-bincang dan belajar apa? Coba ibu sebutkan lagi apa pengertiannya, tujuan, dan apa saja yang perlu dipersiapkan. Pengertiannya mengontrol halusinasi dengan cara menolak. Tujuannya untuk menghindari suara-suara yang palsu.
Bagus sekali ya Ibu. Ibu sudah paham, nanti kita masukkan latihan kita tadi ke dalam jadwal Ibu ya. Lalu bagaimana kalau tiba-tiba ada suara yang membuat Ibu halusinasi? Ibu nanti coba praktekkan latihan tadi ya. Ibu lakukan itu sampai suara itu tidak terdengar lagi. Lakukan itu selama 3 kali sehari atau di saat Ibu mendengar suara tersebut. Bagaimana jika saya masukkan ke dalam jadwal harian Ibu? Ya. Nanti cara mengisi buku kegiatan harian adalah sesuai dengan jadwal kegiatan harian yang telah kita buat tadi ya Ibu. Jika Ibu melakukannya secara mandiri, maka Ibu menuliskan di kolom yaitu dengan keterangan M. Jika Ibu melakukannya dibantu atau diingatkan oleh perawat, keluarga atau teman, maka Ibu buat di kolom dengan tulisan B. Jika Ibu tidak melakukannya, maka Ibu tulis di kolom tulisan T ya Ibu. Apakah Ibu mengerti? Mengerti. Baiklah Bu, bagaimana kalau besok kita berbincang-bincang tentang cara yang lain? Cara yang kedua yaitu dengan bercakap-cakap untuk mencegah suara-suara itu muncul. Apakah Ibu bersedia? Sedia. Besok saya akan kembali lagi sekitar pukul 9 pagi. Waktunya Ibu mau berapa lama? 15 menit. Baik. Kalau begitu tempatnya Ibu mau di mana? Di sini lagi. Oke. Kalau begitu, jika sudah cukup, saya izin pamit terlebih dahulu ya Ibu. Terima kasih karena sudah mau bekerja sama dengan saya.